Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thaniyan, yang kedua adalah mata yuhkamu laha bit-tuhri. Kapan seorang perempuan dihukumi suci. Di episode sebelumnya, sempat kita bahas kapan seorang perempuan dianggap haid. Kita membedakan antara mubtada'ah dan mu'tadah. Mubtada'ah adalah seorang perempuan yang pertama kali haid. Mu'tadah adalah seorang perempuan yang telah mengalami masa haid sebelumnya. Sempat mengalami masa haid dan suci sebelumnya. Untuk mubtada'ah, dia dihukumi haid ketika telah memasuki usia minimal haid yaitu 9 tahun secara takribiyah. Sedangkan untuk yang mu'tadah, dia dihukumi haid apabila sebelumnya telah ada sesi suci minimal 15 hari. FYI, yang saya bahas ini sebenarnya masihlah materi-materi basic. Kita belum membedakan darah, ya. Kita belum menghitungnya begini dan begitu. Sehingga beberapa kali di antara teman-teman kemarin itu mengirimkan email kepada saya dengan berucap, "Dam, gimana sih? Ini beda tahu antara yang darah begini dan begini. Mubtada'ah hukumnya begini." Apa yang kita bahas sebelumnya itu adalah pengetahuan basic. Itu adalah materi-materi yang harus teman-teman ketahui sebelum nanti kita membedakan jenis darahnya seperti apa, kental atau tidaknya. Itu dulu ya. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini dan kemarin itu masihlah kayak pengantar dahulu sebelum kita betul-betul menghitungnya secara rinci sesuai dengan perbedaan warna, perbedaan kekentalan, dan ini itu. Baik, sebagaimana kemarin kita sempat menghitung, membedakan atau mengetahui kapan darah haid itu dianggap haid, kapan seorang perempuan itu dianggap haid, maka sekarang kita akan menghitung kapan seorang perempuan kemudian dianggap suci. Maka mari kita baca. Kama annal mar'ata tahidu. Tapi kayaknya lebih enak tuhayyadu, ay tu'tabaru haidan. Kama annal mar'ata tuhayyadu bi ru'yati ad-dami, kadzalika fa innaha tathuru binqita'i ad-dami ba'da bulughi aqallihi. Sebagaimana seorang perempuan itu kemudian dianggap haid hanya dengan melihat darah yang keluar, begitu pula maka sesungguhnya perempuan dianggap suci apabila darahnya terputus setelah sampai pada batas minimal haid, yaitu 24 jam. Kemarin kita sempat bahas bahwa perempuan dinyatakan haid ketika dia melihat darah secara zahir. Ya, dia tahu ada darah yang keluar, entah dengan kasat mata, itu sudah jelas berarti darahnya mengalir deras, atau dengan mengambil kapas, tisu, kain, atau apapun itu yang berwarna terang seperti warna putih, kemudian ditempelkan ya di daerah tersebut. Ketika di situ muncul darah putih, ketika muncul bercak berwarna merah, berarti dia dihukumi haid. Maka begitu pula ketika teman-teman mengambil kapas atau tisu, setelah ditempelkan seret begini, lalu dilihat di sini berwarna putih, maka pada saat itu pula lah kita akan menghukuminya sebagai sesuatu yang suci. Kita akan menghukumi bahwasanya perempuan itu telah suci. Tapi ini masih ada perinciannya. Jangan protes dulu. Ini masih ada perinciannya. Bagi teman-teman yang mungkin sebelumnya belajar, jangan terburu-buru. Ini masih pengantar awal, bro. Ya, ini masih pengantar awal. Intinya, secara pengetahuan dasar, kalau melihat darah, haid. Kalau tidak melihat darah, berarti tidak haid. Bi'an kharajatil qutnatu naqiyatan. Dalam keadaan kapasnya tadi itu setelah dikeluarkan ternyata bersih. Laisa 'alaiha syai'un min atharid dam. Tiada padanya sesuatu dari bekas-bekas darah. Jadi gak ada bekas darah. Ketika digosok, seret, bersih, putih, seperti tanpa kaca. Maka ia dianggap suci. Fatu'maru bil ghusli, maka apabila telah ditemukan kapasnya tadi itu
berwarna putih bersih, maka dia diperintahkan untuk mandi besar. Wassalati, dan diperintahkan juga untuk melaksanakan salat. Wassaumi, dan diperintahkan juga untuk berpuasa apabila berada di bulan Ramadan. Wa yahillu wat'uha, dan halal pula untuk bersetubuh dengan suaminya. Fa in 'ada fi zamanil haidhi, setelah sempat terputus, tiba-tiba darahnya balik. Fi zamanil haidhi, pada masa-masa haid. Berapa masa-masa haid? Maksimalnya berapa? 15 hari. Dari day 1 sampai day 15 hari, tiba-tiba darahnya balik. Tabayyana wuqu'u ibadatiha fil haidhi, maka telah tampak bahwasanya ibadah-ibadah yang dilakukan sebelumnya itu terjadi kapan? Pada saat haid. Maksudnya begini. Gini ya. Ini hari pertama. Ini hari 15 sampai hari 15. Ini kan disebut sebagai zamanul haidhi. Oke. Zamanul haidhi. Nah, tiba-tiba hari keempat darahnya terputus. Oke, terputus. Tiba-tiba hari ketujuh keluar darah lagi. 7 keluar lagi. Nah, pada masa-masa di hari keempat, selang hari keempat ini, maka ketika dia telah melihat darahnya telah terputus, wajib bagi dirinya untuk sholat, wajib bagi dirinya untuk puasa. Boleh juga bagi suaminya untuk menyetubuhi istrinya yang telah terputus darahnya. Di hari ketujuh, tiba-tiba darah keluar lagi. Dan sudah kita bahas kemarin bahwa naqo atau bersih-bersih yang ada antara dua haid selama masih berada di garis batas 15 hari, naqo'nya dihukumi haid. Maka seluruh sholat yang dilakukan antara hari keempat sampai hari ketujuh ini juga tidak sah atau dianggap sebagai haid. Ini sudah kita bahas kan kemarin. Ianya juga dianggap haid, sehingga sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah. Dan seharusnya suaminya tidak boleh menggaulinya pada masa-masa tersebut. Maka apa yang terjadi? Fatu'maru biqada'is shaumi faqat. Maka sholatnya tidak lagi menjadi wajib. Yang menjadi wajib bagi dirinya apa? Mengqadha puasa saja. Loh, kok bisa? Karena anggap aja nih, teman-teman berada di bulan Ramadan. Lalu ternyata darah sempat terputus. Maka apa hukum puasa bagi teman-teman sekalian? Wajib. Ternyata keluar darah lagi. Sehingga puasa yang teman-teman laksanakan pada masa-masa terputus tadi itu adalah puasa yang dilaksanakan pada masa-masa haid, bukan? Sehingga puasa yang teman-teman lakukan itu tidak sah. Maka wajib nanti setelah selesai dari Ramadan untuk mengqadha. Loh, bagaimana dengan persetubuhannya? Suaminya sudah terlanjur bersetubuh dengan dirinya. Dosa dong. Wala ithma 'alaiha wala 'ala zawjiha bil wat'i. Dan tiada dosa bagi sang perempuan dan bagi suaminya juga apabila mereka telah berhubungan badan. Kenapa? Libina'il amri 'ala dhahir. Karena hal tersebut dibangun atas sesuatu yang zahir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada hambanya di luar daripada kemampuannya. Kalau seseorang sudah dihukumi telah terputus, ya sudah, kita anggap dia suci. Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan, keluar lagi kayak nggak keluar lagi, kita kan nggak tahu. Sehingga apa yang terjadi sebelumnya di masa-masa darahnya terputus, walaupun hakikatnya tidak boleh dilakukan, itu dimakfu dan tidak dianggap berdosa. Kenapa? Karena cukuplah bagi seseorang untuk mengamalkan yang zahir. Thumma in inqata'a ad-damu ba'da dzalika hukima bi tuhriha. Kemudian apabila putus lagi darahnya, Allahul musta'an, setelahnya maka dihukumi suci lagi. Jadi contohnya nih tadi. Kita hapus dulu. Kita istilahkan, kita hapus yang hari keempat, kita tulis inqita'. Kita tulis bahasa Indo aja. T terputus, K keluar lagi. Ingat ya, T
terputus, K keluar. Terputus keluar. Nah, tiba-tiba setelah keluar darah lagi, di hari ke-10, putus lagi. Apa yang terjadi? Maka ketika darah ini putus, kita hukumi ianya sebagai suci lagi. Di hari ke-14, terputus lagi. Di sini keluar lagi. Salah ya. Sorry. Setelah hari ke-10 terputus lagi. Di hari ke-14 keluar lagi darahnya. Maka hukum dari hari ke-10 sampai hari ke-14 ini dihukumi haid. Tetapi ketika si orang tadi itu melihat bahwasannya darahnya telah berhenti di hari ke-10, maka wajib bagi dirinya untuk sholat, wajib bagi dirinya untuk berpuasa, wajib diperbolehkan bagi dirinya untuk bersetubuh dengan suaminya. Begitu seterusnya sampai kapan? Wa hakadha ma lam ya'buril 15. Begitulah selama tidak melewati 15 hari. By the way, apa yang kita sebutkan tadi itu adalah bagi sang mubtada'ah. Mubtada'ah. Bagi perempuan yang pertama kali keluar haid itu dihukumi begitu. Tetapi wa in i'tadatil mar'atu ay yanqati'a ad-damu thumma ya'udu fahal yalzamuha al-ghuslu was-salatu 'inda kulli inqita'in am la. Maka apabila seorang perempuan telah memiliki adat, darahnya tadi itu keluar, kemudian balik lagi, maka apakah wajib bagi dirinya untuk mandi besar dan salat pada setiap terputusnya darah atau tidak? Contohnya begini, ada seorang perempuan, setiap bulannya durasi haidnya, durasi keluar darahnya itu sama. Misal, setiap bulan, tanggal 1 sampai tanggal 4 keluar darah. Dari tanggal 4 sampai tanggal 7 putus. Dari tanggal 7 sampai tanggal 15 keluar darah lagi. Nah, pada masa-masa terputus dari tanggal 4 sampai tanggal 7, apakah wajib bagi dirinya untuk puasa, sholat, mandi besar, dan seterusnya? Kan dia tahu kebiasaannya memang terputus dari tanggal 4 sampai tanggal 7. Dia tahu masa depannya memang begitu. Nah, apa yang akan kita hukumi? Pada momen-momen terputusnya, saya ulang sekali lagi bagi teman-teman yang nggak paham. Tadi kita sempat ngomongin bagi orang yang belum punya kebiasaan, belum punya durasi, maksudnya kayak nggak punya jadwal haid yang konstan. Sekarang ada perempuan yang punya jadwal haid. Jadwal haidnya adalah setiap bulan dia pasti keluar darah di 1 ini aja lah. Tanggal 1, tanggal 15. Dia pasti keluar darah selama 4 hari. Di sini kita sebut dam. Nah, dari tanggal 4 sampai tanggal 7 naqo. Dari tanggal 7 sampai tanggal 15 dam lagi. Nah, dia sudah punya jadwal seperti ini. Memang kebiasaannya seperti itu. Adatnya dia seperti itu. Nah, ketika sudah memasuki hari keempat, masa-masa naqo. Hukum naqo di sini apa? Hukum naqo'nya apa? Haid kan? Sudah kita bahas. An-naqa'u bainal dua haid. Naqo' yang terjadi antara dua haid. Itu hukumnya haid juga. Nah, naqo' di sini kan dihukumi haid. Tapi andai kata di momen pas kamu menghadapi naqo' tadi itu, apakah kalian menghukumi naqo' ini sebagai haid sedangkan masa depan saja kamu tidak tahu? Atau dalam keadaan kamu tahu bahwasannya kebiasaannya seperti itu, tapi kan belum tentu gitu. Nah, maka di sini
Naqoknya itu dihukumi apa? Hadhil mas'alatu ikhtalafa fiha fuqaha'una syafi'iyah. Problem tersebut terjadi perbedaan di antara para ulama-ulama fuqaha kita dari kalangan ulama-ulama syafi'iyah. Di sini ada dua perbedaan pendapat. Naqoknya tadi itu ketika seorang perempuan sudah punya adat, kita hukumi suci atau kita hukumi haid. Kalau kita hukumi haid, berarti tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, dan seterusnya. Kalau kita hukumi bukan haid, maka wajib sholat, wajib puasa, dan seterusnya. Fayara al-allamatul rafi'i. Maka al-allamah Imam Ar-Rafi'i. Jadi ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi. Ini harus teman-teman letakkan di dalam otak kalian ya. Ada di dalam mazhab Syafi'i, kalian harus sering-sering mendengar beberapa nama berikut. Catat ya, catat. Walaupun kalian belum tahu biografinya, insya Allah biografinya kita omongin nanti. Tapi ada beberapa nama yang kalian kayak harus tahu nama ini. Kayak gimana ya? Jangan ngaku-ngaku Syafi'i kecuali kalian pernah atau sering sekali mendengar nama-nama yang akan saya sebutkan. Catat. Imam Rafi'i, Imam Nawawi, siapa lagi? Imam Ibn Hajar, siapa lagi? Imam Ramli, siapa lagi? Imam Ghazali. Aduh, banyak banget. Tapi setidaknya yang terkenal pakai banget ya 5 inilah ya. Nah, 5 ini pokoknya kalian hafalin aja ini. Catat kayak ya. Terutama Rafi'i Nawawi. Nah, Rafi'i Nawawi. Biasanya kalau ngomongin Rafi'i seringkali disebutkan setelahnya nama Nawawi. Begitu pula ketika orang menyebut Ibn Hajar, pasti nama yang disebut setelahnya Imam Ramli. Nah, Imam Rafi'i ini berpendapat annaha la taf'alu lilinqita'i syai'an mimma marra. Imam Ar-Rafi'i berpendapat li'anna dhahira annaha fi syahri alladhi kalladhi qablah. Oke. Imam Ar-Rafi'i berpendapat bahwasanya perempuannya tadi itu jangan melakukan apapun pada saat terputus sebagaimana ada dia, karena secara zahir bahwasanya kebiasaan dia memang seperti itu sebagaimana bulan-bulan yang terjadi sebelumnya. Jadi menurut Imam Rafi'i, ketika sudah terjadi naqah di sini, kita tetap hukumi naqah itu sebagai haid. Saya catat. Ya. Aduh, saya coba hapus. Ada 2 pendapat. Merah ya. Ini harusnya bukan naqah. Mungkin lebih enaknya kita pakai istilah inqita'. Terputus. Sama aja sih. Inqita'. Naqah ya samalah. Nah, Imam Ar-Rafi'i ini berpendapat hukumnya adalah haid. Ya. Hukum inqita' atau hukum naqahnya tadi itu adalah dihukumi haid. Kenapa? Karena kebiasaan sebelumnya memang seperti itu kan. Bulan-bulan sebelumnya memang seperti itu. Nah, sedangkan Imam Nawawi, walladzi rajjahu Nawawi, sedangkan yang diterjah, yang dikuatkan pendapatnya oleh Imam An-Nawawi, annahu yalzamuha ma yalzamu at-tahirati wa in i'tadat inqita'ad dami wa 'audahu. Imam An-Nawawi berpendapat bahwasanya wajib bagi perempuan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang suci. Walaupun dia punya adat kebiasaan terputusnya darah dan kembali lagi darahnya. Nah, sehingga Imam An-Nawawi berpendapat hukumnya adalah tuhur. Fahim Tom? Paham ya? Paham. Jadi Imam Ar-Rafi'i berpendapat ketika kebiasaannya di bulan-bulan sebelumnya itu suci, maka kita hukumi ketika bulan-bulan sebelumnya dihukumi terputus lalu keluar darah pada masa 15 hari di mana itu pasti dipastikan haid, maka kita hukumi dia haid. Tetapi menurut Imam Nawawi, kita mengamalkan apa yang tampak. Kalau kamu gak ngelihat darah, ya kamu dianggap tidak haid. Kalau kamu ngelihat darah, kamu dianggap haid. Lalu di antara kedua pendapat itu, mana yang harus diamalkan? Maka mari kita lihat. Warra'yul mu'tamadu fil madhhabi
huwa ma sahahahu Nawawi. Nah, tetapi pendapat yang mu'tamad, yang terkuat di dalam mazhab, jadi di dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang terkuat adalah apa yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi, dalam mazhab kita yang kuat pendapatnya adalah siapa? Pendapatnya Imam Nawawi yang menyatakan bahwasannya kalau sudah gak ngelihat darah, ya udah kita hukumi suci, nggak perlu ngelihat adat-adat sebelumnya. Walakin tetapi yajuzul amalu fi haqqin nafsi bi ra'yi Rafi'i fi hadhihi al-mas'alah. Boleh kok untuk mengamalkan dalam sebagai pengamalan personal dengan pendapat Imam Ar-Rafi'i pada kasus ini. Baik. Jadi begini, qaul mu'tamadnya, pendapat terkuatnya adalah pendapat Imam An-Nawawi. Tetapi ada pendapat kedua, yaitu pendapatnya Imam Rafi'i. Dan ini boleh diamalkan. Ini boleh diamalkan. Tetapi ketika berbicara secara fatwa, berbicara tentang madhab, kita harus fair-fairan. Kita harus bilang bahwasanya pendapat mu'tamad ini adalah pendapatnya Imam An-Nawawi yang menyatakan ketika seorang perempuan tidak melihat darah, maka dia dihukumi suci dan wajib melakukan dan melaksanakan sebagaimana perempuan-perempuan suci sebelumnya. Fahimtum? Tetapi andai kata teman-teman mengamalkan pendapat Imam Rafi'i, di mana pendapat Imam Rafi'i bukanlah pendapat syadz, pendapat yang buruk, pendapat yang kemudian lantas membuat seseorang apabila mengamalkan pendapatnya menjadi orang fasik, ya tidak juga. Dan nanti insya Allah kita bakalan obrolan ini di kitab yang berbeda. Jadi ketika terjadi perbedaan di antara para ulama, boleh bagi kita untuk mengamalkan pendapat kedua, pendapat ketiga, selama tujuan dari pengamalan tadi itu ada beberapa syarat. Selama yang pertama, tujuannya bukan tujuan untuk tatabbu'ur rukhas, untuk saya pengen gampangnya aja lah, saya males lah. Walaupun pembahasan mengenai tatabbu'ur rukhas ini ada bahasan panjangnya lagi dari para ulama. Ada yang menganggap bahwasanya maksud dari tatabbu'ur rukhas bukan mengambil gampangnya. Nantilah insya Allah kita omongin. Kemudian yang kedua, selama yang kedua bukan pendapat syadz. Pendapat yang syadz. Apa pendapat syadz? Pendapat yang super duper nyeleneh pol. Senyeleneh itu. Seperti contohnya pendapat nyeleneh. Orang yang ada ulama yang berpendapat cadar wajib, full cadar wajib. Ada ulama yang berpendapat boleh menampakkan wajah. Itu pendapat pertama, pendapat kedua. Nah, kemudian keluar lagi satu pendapat ulama juga, tapi syadz. Seperti apa? Ulama yang berpendapat perempuan tidak wajib untuk berhijab, cukup berpakaian sopan. Nah, tidak boleh mengamalkan yang ini. Kita bahas selanjutnya. Sudah ya? Oke, sudah sampai di situ saja. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.